Berada di tengah-tengah lokasi tambak udang yang dimana di tempat ini sedang mengadakan panen yang kedua. Puji Tuhan bahwa owner dari tambak udang ini mengundang kami di tempat ini untuk mendoakan usaha ini supaya Tuhan semakin memberkatinya dan semakin berhasil. Sahabat setia Tuhan, jumpa lagi bersama saya. Saya sekarang berada di lokasi tambak udang yang sedang panen udang. Dan tadi saya dapat perhatikan bagaimana mereka tetap memiliki antusias atau semangat untuk bekerja. Saya sedang berada di bawah terik matahari, jadi saya pakai payung. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah inspirasi hidup, yaitu tetap semangat. Dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sahabat setia Tuhan, rutinitas kehidupan sering membuat kita jenuh dan tidak bergairah dalam menjalani hidup ini. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Semua orang mengalaminya. Masalahnya adalah jika dibiarkan berlarut-larut, kejenuhan dapat membunuh kreativitas dan semangat hidup kita. Dan jika tidak diatasi segera, kita akan pesimis dan malas untuk melakukan apapun. Thomas Alva Edison, penemu dan pemegang lebih dari 1000 hak paten, adalah seorang yang pantang menyerah. Ia selalu bersemangat dalam menjalani hidupnya. Untuk menemukan lampu pijar yang kita gunakan sekarang saja, ia mengalami ratusan kali gagal. Apakah ia menyerah? Apakah ia putus asa? Ternyata tidak. Ia terus-menerus mencoba. Minimal saya mengetahui satu hal yang tidak boleh dilakukan, kata Edison. Bahkan ketika laboratorium tempatnya bekerja dan menyimpan banyak temuan terbakar, kesedihannya hanya sejenak. Ia lalu meminta semua asistennya untuk kembali membangun laboratorium baru. Salah satu pernyataan terkenal yang pernah dikatakan Edison adalah, kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi. Wow, jangan menyerah. Tidak hanya dikatakan oleh Edison, tetapi juga telah dibuktikan sepanjang hidupnya. Sahabat setia Tuhan, pengamsal melihat bahwa orang yang bersemangat akan dapat menanggung semua kesusahan hidupnya, bahkan penderitaannya sekalipun. Semangat itu ibarat api yang membakar, ibarat mesin yang menggerakkan kendaraan. Namun, pengamsal juga mengingatkan betapa sulitnya seseorang jika kehilangan semangat dalam dirinya. Bayangkan ketika kita bangun tidur dan kita merasa lesu untuk menjalani hari baru. Apa jadinya jika kita mengawali hari dengan kelesuan dan pesimis? Pengamsal secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa hari-hari hidup kita jalani ini masih dipenuhi kesulitan dan tantangan hidup. Namun kabar baiknya bagi saudara dan saya adalah jika kita memiliki semangat dan optimisme tinggi, maka persoalan sebesar dan seberat apapun dapat kita hadapi dan lewati. Amin. Firman Tuhan memberi penguatan bagi saudara dan saya dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Bagaimana caranya agar kita memperoleh semangat dan kekuatan dalam hidup ini? Yang pertama, firman Tuhan. Semangat datang dari Tuhan. Bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan pasti memperoleh kekuatan baru untuk bersemangat dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Cara agar kita memperoleh semangat yang kedua, dari dalam diri sendiri, hati kita. Ada tindakan untuk menyemangati diri sendiri agar semangat dan kuat. Dan mau bangkit, memiliki optimisme dan jangan menjadi patah semangat. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang sanggup memberi dan memulihkan semangat yang patah adalah firman Tuhan dan dari dalam diri kita sendiri. Amin. Yang ketiga, dari sahabat atau keluarga kita. Perlu ada support dari para sahabat atau keluarga kita untuk memberi motivasi ketika engkau merasa kehilangan, putus asa, dikecewakan, bahkan di saat engkau berada di titik terendah. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Jangan putus asa dan menyerah. Tetaplah bersemangat. Jikalau gagal, cobalah sekali lagi. Dari tempat ini, dari lokasi Tambak Udang, saya mengucapkan tetap semangat dan jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati.